Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas 7B non reguler. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah yaitu Tahsinul Qiraah yang diampu oleh dosen Bapak Fikri Farihin MPD. Untuk menyingkat waktu, langsung saja di sini saya ingin menyampaikan materi yang sudah dibahas oleh kelompoknya Mas Anang kemarin, yaitu tentang menganalisis tentang ibtidah Al-Quran dalam ilmu tajwid. Pengertian yang pertama, pengertian secara bahasa ibtidah itu berasal dari kata bada'a yabda'u. Dalam ilmu tajwid, ibtidah itu berarti memulai bacaan setelah berhenti atau waqaf, atau memulai bacaan baru pada bagian tertentu dari ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi menurut Imam Ibnu Al-Jazari, yaitu pada tahun 833 Hijriah, ibtidah ini adalah suatu pengucapan lafaz Al-Quran yang dari awal atau setelah waqaf dengan memperhatikan kesempurnaan makna dalam ilmu tajwid. Jadi dalam konteks ilmu tajwid ini, ibtidah qiraah itu berarti memulai bacaan Al-Quran yang pada suatu kata atau ayat tertentu dengan tujuan untuk membaca secara benar sesuai dengan tajwid makna yang utuh. Terus dalam istilah para ulama, tajwid ibtidah ini adalah memulai bacaan tanpa menyambungnya, yaitu dengan bacaan sebelumnya. Dan juga dengan demikian, jadi seseorang itu dikatakan melakukan ibtidah itu ketika ia memulai membaca Al-Quran dari tengah-tengah ayat ataupun dari kata tertentu setelah berhenti atau waqaf. Jadi seperti itu. Terus untuk tujuan, jadi apa tujuan ibtidah itu? Jadi tujuan ibtidah itu untuk menjaga makna ayat agar tidak berubah, karena pemilihan tempat ibtidah itu yang salah itu dapat menyebabkan pergeseran arti, bahkan kesalahan makna yang sangat fatal. Jadi oleh karena itu kita itu harus memahami bahwasanya ibtidaul qiraah itu menjadi bagian penting dalam mempelajari suatu ilmu tajwid yang sangat sempurna. Jadi untuk selanjutnya itu ketentuan umum ibtidah al-qiraah. Jadi tujuan utama dalam bacaan ibtidah al-qiraah ini itu menjaga makna agar tidak berubah, karena pemilihan tempat ibtidah itu yang salah itu dapat menyebabkan pergeseran arti, bahkan kesalahan makna yang sangat fatal. Dan oleh karena itu kita itu harus memahami ibtidaul qiraah karena menjadi bagian yang sangat penting dalam mempelajari ilmu tajwid secara sempurna. Terus ibtidah itu harus dilakukan pada tempat yang sesuai dengan maknanya, yang pertama. Yang kedua itu tidak boleh beribtidah pada tempat yang menyebabkan perubahan makna. Terus yang ketiga itu ibtidah itu dilakukan itu setelah berhentinya waqaf. Dan yang terakhir, ibtidah itu harus disertai dengan niat dan membaca dengan tartil. Terus di sini ibtidah dari hamzah wasol. Hamzah wasol itu adalah hamzah yang ditulis dari awal kata, tetapi hanya dibaca ketika berada di permulaan bacaan. Sedangkan ketika disambung dengan kata sebelumnya, hamzah tersebut itu tidak dibaca lagi. Terus hamzah wasol ini biasanya itu muncul di bagian tempat. Yang pertama itu pada kata benda, yaitu ismun atau amrun.
Yang kedua itu pada kata idrib atau akroa, itu yang ketiga yaitu pada alkitab, yaitu disandang pada al. Jadi ciri khas hamzah ini soal itu tidak memiliki harokat tetap, melainkan berubah sesuai dengan harokat huruf ketiga dalam kata tersebut. Terus untuk di sini itu ketentuan tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Di dalam sebagian qiraah terdapat mu'iwad atau nun wikoyah, yaitu penambahan huruf nun sebagai pengganti tanwin agar bacaan itu lebih mudah. Nah, contohnya di sini contoh hukum bacaan itu ketika suatu kata berakhir dari tanwin dan diikuti oleh kata diawali hamzah wasol, maka tanwin tersebut dihilangkan bunyi nunnya dan bacaan sambungnya harus langsung dengan kata berikutnya. Contohnya di sini wal wasnu yauma idinil haqq, seperti itu. Mungkin cukup itu apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.